Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Aini. Saya dari kelas 4 di Manajemen Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910623713 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran, yaitu tugas dari ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPDE. Yang pertama yaitu definisi dari pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis dan macam pengangguran. Berdasarkan jam kerja, yang pertama yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yang ketiga yaitu ada pengangguran struktural. Pengangguran ini adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Dan yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Adapun penyebab pengangguran tersebut, yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Yang kedua yaitu struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Yang keempat yaitu meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Yang terakhir, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Selanjutnya yaitu akibat dari pengangguran tersebut. Yang pertama yaitu akibat bagi perekonomian negara. Yang pertama dapat menyebabkan penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga dapat meningkatkannya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya akibat bagi masyarakat. Yang pertama, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Dan yang ketiga yaitu pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan peredaran modal. Meningkatkan peredaran modal usaha dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. Yang kedua yaitu melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun. Sedangkan yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena banyak orang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah, padahal pengangguran juga dapat diatasi oleh pencari kerja itu sendiri. Yang keempat, memberi sertifikasi ke pencari kerja. Yang terakhir yaitu membuka lapangan pekerjaan. Hal yang
paling penting untuk mengatasi pengangguran adalah membuka lapangan pekerjaan dengan sebanyak-banyaknya. Itulah sedikit materi pengangguran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq